Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun kau berada. Berjumpa kembali dalam program Renungan Minute of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi pemberitaan Kristus di akhir zaman. Nah Bapak Ibu, teman-teman semua, izinkan hari ini saya menyapa Bapak Ibu dimanapun berada dengan tema Carilah Damai Sejahtera. Karena hari-hari ini dunia sedang mengalami badai COVID-19, di mana-mana kita menghadapi pandemik, bukan cuma di bangsa ini, tapi di negara lain. Alkitab berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 27, bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, kata Tuhan, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah Bapak Ibu semua, suatu kali ketika saya melihat satu tayangan, ada pameran lukisan yang bergambar seperti ini, seperti di layar yang ditunjukkan. Dan anehnya, ajaibnya, dari gambar badai ini, dari gambar air terjun ini yang ada petir dan awan yang gelap, di atasnya diberikan tema bahwa perfect peace be with you. Dikatakan ada kedamaian yang seutuhnya bersama Tuhan. Saya bingung, dan semua orang di sini juga bingung. Mana damainya? Yang kami lihat hanya air terjun dengan petir yang menggelegar dan juga awan gelap. Ternyata jika di zoom dalam gambar yang dikasih anak panah, terdapat seekor burung yang bersembunyi di balik celah batu daripada gunung batu tersebut. Dan waktu airnya begitu menderu, ada badai, ada taufan, burung itu tetap tenang di celah batu yang ada di gunung tersebut. Nah Bapak Ibu, ternyata dari gambar ini mengajarkan bahwa apapun yang terjadi, waktu kita berada di tempat yang tepat, waktu kita ada dalam naungan gunung batu yang adalah Tuhan sendiri, maka keadaan di luar kita boleh kacau, boleh tidak seperti yang kita mau, tetapi apa yang kita alami, apa yang kita rasakan adalah damai sejahtera karena kita berada di tempat yang tepat. Mazmur 91 terdiri dari 16 ayat, bertubi-tubi janji Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu teman-teman, di manakah 14 ayat setelah ayat 1 dan 2 itu bisa terjadi? Waktu ayat 1 dan 2 digenapi, yaitu bermalam dalam naungannya Maha Kuasa. Waktu kita ada di tempat yang tepat, maka akan ada berkat yang tepat juga kita peroleh. Waktu posisi kita tepat, maka provisi yang tepat akan kita peroleh. Kita lihat satu kisah nyata akan kuasa daripada damai sejahtera. Dari Markus 4 ayat 37. Markus 4 ayat 37 berkata, ini ceritanya waktu Yesus bersama-sama dengan murid menyeberang untuk ada ke tempat yang namanya Girasa. Dikatakan bahwa ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, Yesus pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus begitu marah sama murid-muridnya karena di ayat-ayat sebelumnya, sebelum kisah ini terjadi, mereka baru melihat yang namanya mukjizat. Tapi kenapa waktu ada badai murid-murid begitu takut? Murid-murid seolah-olah tidak percaya bahwa di tempat itu ada Yesus. Mereka begitu panik, bahkan mereka menyangka bahwa sang guru tidak peduli. Dan kita tahu semua, di minggu lalu di ibadah raya saya pernah sharing tentang 4 daripada karakter sifat Tuhan. Dan yang keempat karakter sifat Tuhan di kitab Mazmur berkata, ia Allah yang peduli, ia bukan Tuhan yang masa bodoh. Jadi gak mungkin Tuhan gak peduli sama murid-murid yang seolah-olah mau binasa.
Dan Alkitab berkata 41, di ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata satu pada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Bahkan murid-muridnya pun nggak tahu, nggak menyangka kenapa orang ini begitu tenang, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kenapa murid-murid begitu takut? Satu jawabannya Bapak Ibu, karena Yesus adalah Prince of Peace, karena Yesus adalah Allah damai sejahtera. Di dalam hidupnya yang dia miliki adalah damai sejahtera. Nah Bapak Ibu dan teman-teman semua, damai sejahtera dan ketakutan berada dalam satu dimensi. Waktu damai sejahtera penuh dalam hidup kita, saya terlalu yakin yang namanya ketakutan, yang namanya kekhawatiran pasti menyingkir lambat laun. Tetapi waktu ketakutan memenuhi hidup kita, waktu kepanikan, waktu ketidakpercayaan begitu penuh dalam benak kita, saya terlalu percaya itulah saat di mana damai sejahtera mulai undur dari hidup kita. Life is a choice, hidup adalah pilihan. Apa yang kita pilih, Bapak Ibu dan teman-teman semua hari-hari ini, mau ambil dan cari, mau kejar ketakutan atau kejar damai sejahtera. Waktu kita punya damai sejahtera, maka kita berada di gunung batu, kita berada di posisi yang tepat, sehingga apapun yang terjadi di luar sana, bersama Yesus kita pasti kuat menghadapi segala kenyataan yang ada. Karena semua COVID, semua badai dalam dunia ini, Tuhan Yesus tetap pegang kendali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.